Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ririn Oktaviati, nomor absen 19 dengan NIM 1807052 dari Penjas 5C UPI Kampus Sumedang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Filsafat Penjas dan Literasi Fisikal pada semester 5. Dalam video ini juga saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan jasmani, di mana tujuan pendidikan jasmani itu terdapat 5 tujuan. Yang pertama, mengembangkan kebugaran. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan sosial emosional. Yang keempat, mengembangkan mental intelektual. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan moral afektif. Tujuan Penjas yang pertama yaitu mengembangkan kebugaran jasmani. Sudah kita ketahui bahwasanya pendidikan jasmani itu berkaitan erat dengan aktivitas jasmani. Oleh karena itu, dari tujuan pendidikan jasmaninya itu sendiri pun bertujuan untuk mengembangkan kebugaran jasmani anak atau peserta didik. Agar peserta didik atau anak itu memiliki kebugaran jasmani yang baik. Definisi dari kebugaran jasmani itu sendiri yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang atau kemampuan anak untuk melakukan aktivitas jasmani tanpa merasa kelelahan setelah aktivitas jasmani itu dilakukan. Nah, tujuan dari kebugaran jasmani ini yaitu untuk membuat atau mendapatkan gerakan yang ketika kita melakukan gerakan itu, gerakannya itu lebih efisien dan juga efektif. Perkembangan kebugaran pada pendidikan jasmani ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang berkaitan dengan aspek kesehatan atau physical fitness, di mana diantaranya yaitu daya tahan otot, seperti daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibilitas, dan yang lainnya. Dan yang kedua, yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kemampuan gerak atau motorik fitness. Nah, diantaranya yaitu seperti kecepatan, ketepatan, keseimbangan, dan juga koordinasi gerak. Kebugaran jasmani ini sangat berkaitan dengan kesehatan, baik itu kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah, kesehatan ini sendiri itu sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat melakukan suatu gerakan atau aktivitas jasmani itu dengan efisien dan efektif atau dengan baik dan juga benar, seperti itu. Dalam pendidikan jasmani ini terkandung 3 aspek yang sangat penting di dalamnya, yaitu yang pertama aspek psikomotor, aspek kognitif, dan juga aspek afektif. Nah, untuk aspek kognitif ini di mana menyangkut penguasaan pengetahuan mengenai keterampilan-keterampilan gerak yang harus dilakukan dengan bagaimana, seperti apa, dan juga untuk melakukan pengetahuan untuk melakukan gerakan itu dengan baik dan juga benar. Jadi sebelum keterampilan itu dilakukan, seorang anak diberi terlebih dahulu pengetahuan bagaimana nih cara untuk melakukan aktivitas gerak atau aktivitas jasmani itu dengan baik dan juga benar. Nah, yang kedua, aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini menyangkut mengenai keterampilan-keterampilan gerak itu sendiri. Nah, seorang anak ketika sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai atau pengetahuan yang sudah diberikan oleh guru mengenai keterampilan-keterampilan dasar terhadap suatu pelajaran, maka dalam pendidikan jasmani ini dituangkan dalam praktek. Nah, praktek ini termasuk ke dalam aspek psikomotor, di mana aspek psikomotor ini melibatkan koordinasi antara kekuatan otot dan juga syaraf. Nah, untuk aspek afektif ini menyangkut kepada nilai atau sikap-sikap yang dituangkan dalam pendidikan jasmani.
di mana, dalam pendidikan jasmani ini, siswa mendapatkan, pembelajaran, sikap-sikap seperti, percaya diri, lalu, eee fair play atau sportivitas dan yang lainnya. Tujuan Penjas yang kedua yaitu, pengembangan, keterampilan. Nah, untuk, di dalam Penjas ini sendiri terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, SD, SMP, dan juga SMA. Nah, proses pembelajaran pendidikan jasmani ini disesuaikan dengan tingkatan usia dan juga, tingkat, kemampuan motoriknya. Oleh karena itu, proses pembelajarannya pun, berbeda-beda antara tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Contohnya untuk di tingkat SD, eee, mungkin, di tingkat SD ini tidak, eee, menekankan kepada, siswa itu untuk bisa melakukan, misalnya gerak dasar, bola voli atau, dalam, nomor atletik itu dia harus bisa melakukannya dengan benar, tidak dalam SD di dalam, tingkatan SD itu tidak seperti itu, tapi, lebih menitik beratkan kepada, anak itu, memahami gerak dasar dari suatu keterampilan-keterampilan. Nah, gerak dasar itu pun, diwadahi dalam suatu permainan atau suatu games. Jadi, anak itu tidak merasa bosan ketika melakukan pembelajaran. Mungkin, untuk kelas 4, 5, dan 6 itu sudah, bisa diajarkan, kepada suatu kecabangan olahraga, di mana, anak sudah diajarkan bagaimana, bagaimana melakukan permainan misalnya, eee, dalam bola voli bagaimana, cara bermain yang baik dan benar karena dalam, SD itu sudah ada, olimpiade-olimpiade seperti O2SN. Jadi untuk tingkatan kelas 4, 5, dan 6 ini sudah diajarkan, namun untuk tingkatan kelas 1, 2, dan 3 ini lebih ke, pembelajarannya itu, diwadahi oleh suatu permainan. Keterampilan gerak, ini, dibagi menjadi 3 jenis gerak. Yang pertama gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Mungkin, 3 jenis gerak ini sudah tidak asing di telinga kita dan saya hanya akan membahas, sedikit saja atau mengulas sedikit saja. Untuk gerak lokomotor ini yaitu, gerakan yang berpindah dari titik awal ke titik yang lainnya atau dari titik satu ke titik yang lainnya. Seperti, gerakan melompat dengan satu kaki, gerakan, melompat, yang tinggi atau yang jauh, berlari, dan yang lainnya. Nah, gerakan, ini, merupakan dasar dari suatu cabang olahraga atletik, yaitu seperti, lompat jauh atau lari jarak jauh, lari jarak pendek, dan yang lainnya. Nah, untuk, yang kedua yaitu gerak non-lokomotor. Nah, gerak non-lokomotor ini, yaitu gerakan yang stabil atau tidak berpindah tempat. Seperti, untuk di anak SD itu suka, gerakan pesawat terbang. Nah, itu termasuk gerakan, non-lokomotor. Nah, untuk gerakan manipulatif ini, menurut saya, koordinasi antara gerakan, eee non-lokomotor dan juga lokomotor, di mana gerakan ini mengkoordinasikan antara tangan dan juga kaki seperti menendang, menangkap bola, dan yang lainnya. Tujuan pendidikan jasmani yang ketiga yaitu, pengembangan aspek, sosial emosional. Nah, aspek sosial emosional ini, sangatlah penting di dalam pendidikan jasmani. Kenapa? Karena, pendidikan jasmani ini kan melibatkan interaksi, satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, dalam berbagai aktivitas jasmaninya pun, pendidikan jasmani itu tentu saja melibatkan, interaksi gitu dengan teman sebaya atau dengan guru. Nah, oleh karena itu disebutkan bahwasanya, pengembangan sosial emosional ini tentulah sangat penting di dalam dunia pendidikan jasmani.
nilai-nilai yang diajarkan di dalam pendidikan jasmani ini seperti, gotong royong, toleransi, atau, sportivitas, fair play, atau menghargai satu sama lain, itu merupakan, menjadikan kualitas, dalam diri seseorang itu semakin, baik. Nah, dalam, pendidikan jasmani ini juga menciptakan, karakter diri seseorang itu, menjadi lebih baik karena pada saat anak-anak itu merupakan fase di mana aspek, pengembangan sosial dan emosionalnya itu terjadi. Oleh karena itu, di dalam pendidikan jasmani ini menanamkan nilai-nilai yang tadi saya sudah sebutkan. Tujuan pendidikan jasmani yang keempat yaitu pengembangan, mental intelektual. Nah, berbagai kesiapan yang, terstruktur dan juga terorganisasi dan proses-proses kejiwaan kognitif yang saling berhubungan itu dengan, berbagai akal siswa dapat, menentukan mental, siswa yang, bersangkutan atau mental peserta didik yang, bersangkutan. Mungkin contoh sederhananya seperti ini, untuk kelas 1, 2, dan 3 itu kan lebih ke permainan atau ke, games-games ya. Nah, untuk, proses pembelajarannya itu, lebih efektif menggunakan permainan tradisional seperti bebentengan misalkan. Nah, yang memiliki intelektual yang tinggi mungkin ia akan berpikir bagaimana nih caranya agar, lawan kita itu terkecoh oleh kita agar ketika kita melewati, benteng yang ia, susun atau tangan yang ia rentangkan itu tidak mengenai, eee, badan kita, kita harus bagaimana nih, seperti itu. Jadi, dalam, pendidikan jasmani ini, pengembangan mental intelektual ini, tentu saja ditanamkan, atau diajarkan bagaimana ia harus berpikir secara kritis dan yang lainnya seperti itu. Jadi, inteligensi yang tinggi ini tentulah sangat menentukan terhadap mental, si anak atau terhadap mental peserta didik, seperti itu. Tujuan Penjas yang kelima atau yang terakhir yaitu mengembangkan moral afektif, di mana, apa sih, hubungan antara, pendidikan jasmani dengan moral afektif itu tentu saja hubungan dan kaitannya itu sangatlah besar dalam pendidikan jasmani. Kenapa? Karena, kegiatan, dalam pembelajaran ini harus bertujuan untuk, meningkatkan kualitas, sikap anak dengan melalui, permainan yang mengedukasi, di mana permainan ini eee, tidak hanya mengandung keterampilan-keterampilan gerak-gerak dasar dalam suatu, eee, permainan saja, tetapi, mengandung unsur-unsur untuk meningkatkan, keterampilan, eee, sikap dan juga moral yang baik untuk si anak, seperti itu. Nah, untuk, dalam pendidikan jasmani ini tidak hanya, meliputi teori-teori atau materi-materi saja, tetapi anak juga, diajarkan atau ditanamkan, untuk memiliki moral, yang baik dan juga sikap, yang baik, dengan melalui pendidikan jasmani itu sendiri. Pengembangan moral ini termasuk ke dalam pendidikan jasmani itu dalam, ranah afektif, di mana, ranah afektif ini, untuk meningkatkan sikap-sikap, yang baik terhadap dalam diri peserta didik atau dalam diri anak tersebut. Nah, pendidikan afektif ini akan lebih efisien jika diterapkan dalam, perilaku-perilaku sehari-hari karena ini eee, akan lebih, baik dibandingkan, hanya ucapan, dari guru saja. Tetapi, eee, ketika, pendidikan afektif ini diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, maka, efeknya itu akan lebih besar dibandingkan, hanya ucapan saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.